Concrete People, selamat datang di Concrete Talks episode 3. Concrete Talks kali ini kita akan membahas soal proyek yang sudah ditanyakan netizen di mana-mana, yaitu Proyek Strategis Nasional Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kali ini saya pun tengah berada di kantor proyek Kemenko 4 di IKN. Tentunya untuk membahas topik yang menarik ini, Concrete Talks telah menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa sebagai pihak pemangku proyek strategis ini. Nah, di sebelah saya sudah hadir dari Otorita IKN yang diwakili oleh Pak Justinus Ari Wijaya selaku pembina jasa konstruksi ahli media, dan tentu saja sudah ada Bapak Sena Eka Hanafi selaku Vice President dari Vice President of Sales dari PT Waskita Beton Precast Tbk. Nah, apa kabar nih Bapak-bapak? Sehat? Baik, semangat sekali ya. Iya. Walaupun agak panas-panas sedikit tapi semangat lah. Tetap harus semangat. Nah, terima kasih sudah berkenan hadir di Concrete Talks hari ini, dan tentunya saya ingin mengucapkan selamat atas progres proyek IKN yang sekarang terus dilakukan penyempurnaan. Nah, Concrete People, selama 40 menit ke depan saya Ainun Nabila, Corporate Communication WSBP, akan mengajak kalian semua untuk mengupas lebih dalam mengenai proyek strategis nasional Ibu Kota Negara Nusantara. Tapi sebelum kita mulai tanya jawab bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir hari ini, saya mau memberikan sedikit gambaran mengenai proyek IKN ini. Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN adalah salah satu proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Dari situ pula terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etnis. Proyek ini bukan hanya tentang pindahnya budaya administrasi, melainkan juga sebuah langkah strategis menuju kemajuan yang merata di seluruh Nusantara. Nanti kita juga akan menyaksikan laporan langsung dari lokasi proyek pembangunan IKN, tepatnya di kawasan Kemenko 2, Kemenko 3, dan Kemenko 4 dari rekan saya Elizabeth Destin. Kayaknya Destin nggak mau kalah dengan saya yang duduk di sebelah narasumber-narasumber yang sudah luar biasa ini. Nanti Destin juga akan mewawancarai narasumber keren lainnya, yaitu Kepala Proyek Utama Karya untuk Proyek Kemenko 2, Kepala Proyek Waskita Nandia KSO untuk Proyek Kemenko 3, dan Kepala Proyek Waskita Karya untuk Proyek Kemenko 4. Langsung saja, silakan Destin. Hai Mbak Ainun dan Concrete People, kembali lagi bersama aku Destin di Concrete Talks episode 3. Sekarang aku udah ada di mega proyek IKN Nusantara yang merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan tujuan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Nanti aku mau ngajak kalian untuk ketemu dengan kepala-kepala proyek dari proyek Kemenko 2, proyek Kemenko 3, dan proyek Kemenko 4. Sekarang kita kembali dulu ya ke Mbak Ainun. Sampai ketemu nanti Concrete People. Silakan Mbak Ainun. Terima kasih Destin. Nah, karena sudah pada penasaran, kita langsung mulai aja ya Concrete People. Pertama saya mau nanya ke Pak Ari dulu nih dari Otorita IKN. Mungkin Pak boleh dijelaskan terlebih dahulu gambaran umum mengenai proyek IKN Nusantara ini. Mungkin dijelaskan soal pengembangan, fasilitas pemerintah dan masyarakat, serta aksesibilitas di IKN itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Nabila. Mungkin tadi sudah disampaikan juga, jadi IKN ini adalah proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintahan saat ini, Pak Joko Widodo, sebagai bentuk implementasi dari kebijakan yang sudah menjadi konsensus dan ditetapkan melalui undang-undang bahwa akan dilakukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Jadi untuk IKN sendiri mempunyai visi nanti ke depannya adalah sebagai kota dunia untuk semua. Jadi nanti kota dunia untuk semua ini akan mewujudkan IKN itu sebagai kota berkelanjutan di dunia, menjadi penggerak ekonomi bagi Indonesia di masa depan, dan juga akan menjadi simbol identitas nasional. Jadi memang nanti ke depannya IKN ini akan dikembangkan menjadi suatu super hub ekonomi, jadi pusat ekonomi yang sangat penting di skala global, bukan hanya di regional Asia tetapi juga di dunia nanti ke depannya. Jadi untuk IKN sendiri saat ini memang fokus utamanya adalah penyelesaian di kawasan inti pusat pemerintahan atau dikenal dengan KIPP, itu dengan luasan kurang lebih sekitar 6.600 hektar.
Untuk luasan IKN sendiri totalnya adalah 252.000 hektar, artinya sangat luas, dan KIPP hanya bagian kecil yang kita kerjakan sekarang, tetapi adalah bagian yang sangat penting. Jadi KIPP ini berada di kawasan Ibu Kota Nusantara yang luasannya kurang lebih 56.000 hektar, dan sisanya sekitar 199.000 hektar itu adalah merupakan kawasan pengembangan. Juga akan dikembangkan ke depannya karena target dari IKN ini sampai dengan 2045 itu ada beberapa tahapan pembangunan. Jadi tadi ditanyakan sejauh mana yang sekarang sudah berjalan. Jadi untuk 2022 sampai dengan 2024 ini fokus utama adalah di KIPP. Kita selesaikan infrastruktur dasar. Dalam hal ini ada Istana Presiden, ada Kemenko 1, 2, 3, dan 4, ada penataan di Sumbu Kebangsaan, dan juga terkait fasilitas dari hunian. Karena targetnya juga di 2024 ini akan ada gelombang pertama ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara. Dan juga untuk aksesibilitas juga sedang dikerjakan sama-sama oleh tim dari Kementerian PUPR untuk menyiapkan infrastruktur jalan tol yang akan menghubungkan Balikpapan dengan IKN, dan juga Bandara VVIP. Mungkin itu gambaran umumnya yang bisa saya sampaikan saat ini. Oke, Pak Ari tadi kan sudah dijelaskan sedikit soal IKN ini seperti apa dan kira-kira ke depannya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita tahu gitu ya, IKN ini kan terletaknya di Kalimantan Timur. Nah, mungkin dijelaskan potensi besar apa yang kira-kira akan terjadi di Kalimantan Timur dan sekitarnya kalau misalnya IKN ini nanti udah sah jadi ibu kota negara. Baik, sebelum kita bahas potensi apa yang mungkin nanti akan diterima oleh Kalimantan Timur, mungkin juga perlu kita bahas mengapa Kalimantan Timur dipilih seperti itu. Jadi sebenarnya pemilihan Kalimantan Timur untuk lokasi IKN ini sudah melalui kajian yang panjang yang dilaksanakan oleh Bappenas, sampai akhirnya IKN ini dipilih gitu. Jadi dari beberapa kajian yang saya baca, mungkin dapat kita sederhanakan, kita simpulkan ada beberapa potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Timur. Pertama terkait kebencanaan. Jadi memang risiko bencana di Kalimantan Timur ini relatif sangat rendah. Jadi bencana di sini mungkin dalam hal gempa bumi, banjir, terus ada lagi di sini tidak ditemukan ada gunung berapi, artinya potensi bencana karena gunung berapi, potensi tsunami karena gempa bumi, longsor itu relatif lebih rendah. Dan juga secara geografis, posisi Kalimantan Timur ini berada di tengah antara wilayah barat Indonesia dan timur. Jadi diharapkan nanti perkembangan ekonomi, perkembangan pembangunan itu bisa lebih merata dirasakan oleh semua wilayah di Indonesia. Dan selanjutnya juga potensi bahwa lokasi yang ditentukan sebagai IKN hari ini berada di antara kota Balikpapan dan Samarinda. Ini merupakan potensi besar karena kedua kota ini sudah cukup berkembang dengan infrastruktur yang lengkap. Jadi nanti akan dapat mensupport IKN itu sendiri. Selanjutnya juga tentu saja kalau kita bicarakan soal pembangunan, tentu kesiapan lahan. Jadi pemerintah sudah siap, sudah punya lahan milik negara di sini, jadi relatif lebih mudah kita untuk membangun. Dan potensi ke depannya tentu saja ketika IKN ini berkembang menjadi super hub bersama Balikpapan dan Samarinda, tentu dampak ekonominya akan sangat besar. Ketika kita bicara dampak ekonomi, tentu yang terdekat dulu yang akan merasakannya. Jadi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara umum itu nanti akan merasakan dampaknya dan berkembang ke kawasan lain. Mungkin seperti itu, Mbak Nadia. Oke, makasih nih Pak Ari untuk penjabarannya ya. Nah, Concrete People, kalau misalnya tadi kita sudah dengarkan pemaparan awal dari Otorita IKN,
WSBP juga turut berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa bentuk kontribusinya, di sini sudah ada Pak Sena selaku VP of Sales dari WSBP. Nah, Pak Sena mungkin langsung kita tanyakan saja gitu ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya kontribusi WSBP dalam pembangunan IKN Nusantara ini? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, ya yang seperti kita tahu, Waskita Beton Precast ini kan kita concern terhadap produk-produk beton ya, baik precast maupun ready mix. Nah, untuk mendukung keberlanjutan dan keberlangsungan proyek-proyek DKN ini, kita sudah mendirikan ada 3 batching plant, 2 itu berada di Sepaku dan 1 itu berada di lokasi di Tempadung. Selain itu juga kita mensuplai beberapa produk-produk beton seperti spoon pile, kemudian seperti PCI girder juga Mbak. Nah itu juga menjadi salah satu upaya kita WSBP untuk bisa support full lah untuk pembangunan IKN ini Mbak. Gitu. Nah Pak, mungkin yang juga membuat banyak orang penasaran gitu, boleh dijelaskan produk apa aja yang disuplai, kemudian progres untuk proyek apa aja yang saat ini baik produksi maupun pengiriman itu sudah sejauh mana gitu untuk proyek-proyek di IKN. Lalu mungkin boleh ditambahkan nih Pak, apakah ada inovasi yang diterapkan dari WSBP untuk proyek-proyek di IKN ini? Oke, jadi kalau untuk produk-produk beton kita ya, produk-produk beton kita itu utamanya dari ready mix, Mbak. Dengan tadi yang sudah saya sebutkan di awal, kita punya 3 batching plant, yang 2 itu ada di Sepaku, di mana untuk Sepaku ini kita support untuk di proyek-proyek di KIPP, Mbak. Jadi selain yang lokasi kita saat ini nih di Kemenko 4, kita juga support untuk di Kemenko 2, kemudian kita support juga untuk di Rusun ASN, lalu kemudian untuk di feeder ini untuk akses jalan dan juga gorong-gorong ya. Kemudian kita juga ada di IPAL 1, 2, 3 IKN dan juga ada di Sumbu Barat. Dan kurang lebih total untuk proyek di KIPP sendiri yang kita support itu ada sekitaran 14-15 proyek lah. Kemudian selain itu kita juga support untuk di jalan tol yang sebagai penghubungnya ya. Jadi penghubungnya dari Kota Balikpapan menuju ke Sepaku sini itu kita support di tol 5A, itu kita di situ support selain ready mix juga PCI girder. Lalu kemudian untuk di tol 3B dan 3A kita support untuk ready mix dan juga di spoon pile-nya. Selain itu juga untuk di ready mix kita ada di 6C. Lalu ada di Bandara VVIP juga kita kebetulan dapat kontrak ready mix di sana. Nah, kalau kita bicara inovasi, tentu kita bicaranya adalah concernnya untuk di proyek-proyek di Sepaku ini adalah percepatan. Nah, di mana kita ini sekarang juga salah satunya inovasi untuk di spoon pile-nya kita memakai boiler. Nah, itu boiler itu yang kita untuk bisa membuka spoon pile kita bisa lebih cepat lah. Jadi kurang lebih hanya dalam waktu tempo 8 jam sudah bisa kita buka, kemudian sudah bisa kita kirim. Selain itu juga kita bicara untuk diameter spoon pile yang dipakai itu juga lumayan tidak lazim, Mbak. Yang dipakai ini memakai diameter 800, di mana secara fabrikasi itu tidak semua pabrikan punya nih. Nah, itu juga jadi salah satu contoh inovasi yang kita lakukan. Nah, lalu juga ada lagi nih, Mbak. Ini kita mau ada support, Mbak, untuk di tol 3B. Itu kita mau support untuk mortar foam. Mortar foam ini fungsinya untuk mengganti timbunan dengan bobot yang lebih ringan. Nah, sehingga harapannya pasti pengerjaan juga lebih cepat. Kita bicara settlement-nya pun juga akan lebih cepat. Dan harapannya ketika ini nanti sudah bisa kita realisasikan di sini, pembangunannya pun pasti akan lebih cepat, Mbak. Gitu, Mbak Ainun. Oke. Nah, itu ya, concrete people perlu diperhatikan. Tadi Pak Sena udah menjelaskan proyek apa-apa aja. Soalnya abis ini kita masih ada kuis nih Pak. Jadi informasinya harus didengarkan secara seksama. Tadi WSBP luar biasa sekali. Bahkan untuk inovasinya juga. Saya sebagai insan WSBP tentu ikut bangga bisa menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur sekeren dan semegah yang ada di IKN ini. Nah, Concrete People, sebelum kita lanjutkan pembahasan lebih mendalam dengan 2 narasumber kita yang luar biasa ini, kita akan ke rekan saya yang akan menunjukkan langsung seperti apa kondisi kawasan Kemenko 2 IKN. Halo Destin, silakan laporan. Oke, Mbak Ainun dan Concrete People, sekarang kita udah ada di proyek Kemenko 2.
sekarang saya udah bersama Bapak Zulfi Trianto selaku manajer desain dari proyek Kemenko 2 ini. Gimana Pak, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, sekarang kalau boleh tahu nih Pak, kita lagi ada di ruangan apa ya? Ya ini jadi ruangan tower 4, lantai 3 untuk ruang daripada mock-up eselon 1, ruang rapat eselon 1 di tower 4. Oke, kalau di proyek Kemenko 2 ini ada berapa tower sih Pak? Ya jadi proyek Kemenko 2 ini terdiri dari 3 tower dan 1 kawasan multipurpose. Tower 1 itu di posisi di sebelah selatan, kemudian tower 2, tower 3, dan yang sekarang kita berada ini tower 4. Oke, kalau sampai sekarang nih Pak, di bulan Juni ini, gimana sih proses pembangunan proyek Kemenko 2 Pak? Ya, jadi proyek Kemenko 2 ini dimulai di Mei 2023, sampai posisi saat ini progres kita kurang lebih 40% daripada target yang direncanakan. Oke, berarti target penyelesaiannya kapan Pak? Jadi sesuai milestone target pelaksanaan di Juli ini, tower 4 ini kita harus fungsional. Kemudian akhir proyek kita akan di Oktober 2024. Oke, di Oktober ya. Kalau sekarang nih Pak, udah sampai 40% tadi ya Pak? Ya. Nah, sekarang pekerjaannya tuh lagi apa sih Pak? Tiap tahapannya yang sedang dilakukan tuh apa? Jadi sekuen pelaksanaan saat ini kita untuk saat ini untuk beberapa tower sedang melaksanakan pekerjaan structure. Kemudian di tower 4 kita sudah mulai melakukan pekerjaan finishing dan mechanical electrical. Kalau di proyek Kemenko 2 sendiri ini Pak, ada fitur-fitur apa sih Pak? Fasilitasnya tuh ada apa aja di masing-masing gedung atau di di keseluruhan gedungnya gimana Pak? Ya jadi Kemenko 2 itu kan dari 4 tower ya. Tadi tower 1, tower 2, 3, dan 4. Kebetulan ini proyek ini sekarang menjadi secara office point ya, terdiri dari 8 menteri nanti yang akan digunakan di sini untuk 17 Agustus 2024. Memang ini gedung ini didesain untuk smart building ya. Kemudian karena IKN ini Forest City, jadi diutamakan bahwa kawasan Kemenko 2 itu fungsinya sebagai konsep hutan. Gitu. Jadi tidak meninggalkan karena memang IKN adalah Forest City dan gedungnya adalah smart building. Oke, berarti nanti di 8 kementerian di sini ya? Ya, sementara ini akan tempati 8 kementerian. Jadi 1 tower 2 menteri, 2 menteri, dan 2 menteri gitu. Oke Pak, sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya. Nah, gimana sih Pak Hutama Karya tuh menjaga keberlangsungan proyek nih? Baik dari sisi HSE, dari sisi lingkungannya, sosial, hingga semua pekerjaannya nih Pak. Supaya semua pekerjaannya bisa berjalan dengan baik dan bisa selesai tepat waktu. Iya, jadi sesuai komitmen ya, prosedur SOP yang berlaku di Hutama Karya bahwa kita punya unit IASSC ya terkait dengan safety, kemudian lingkungan, kemudian juga dengan environment, kemudian juga dengan pengamanan. Bahwa Hutama Karya sebagai perusahaan kontraktor komitmen ya untuk mengutamakan safety dan melaksanakan proyek ini dengan zero accident. Ya, saya pikir gitu. Oke, terakhir Pak, ada nggak sih harapannya atau informasi lebih lanjut nih terkait proyek Kemenko 2 supaya nanti pas selesai harapannya dari Hutama Karya sebagai kontraktor utama tuh kayak gimana? Ya, berharap bahwa proyek Kemenko 2 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan target-target kontraktual maupun mutu maupun waktu. Oke, siap. Makasih banyak Pak Zul. Mungkin sampai sini aja Mbak Ainun dan Concrete People. Sekarang aku kembalikan ke Mbak Ainun. Terima kasih. Nah, Concrete People, tadi kita udah lihat Destin membahas secara mendalam, bahkan membawa kita untuk melihat langsung seperti apa proyek pembangunan di Kemenko 2. Udah kebayang dong IKN nanti ke depannya akan jadi sekeren apa? Tapi sebelum kita melihat proyek lainnya di IKN, kita akan kembali tanya-tanya sama narasumber kita yang sudah hadir bersama saya di Kemenko 4 ini. Nah, kita kembali ke Pak Ari nih Pak.
Mungkin boleh dijelaskan kembali Pak, apakah terdapat penambahan sarana dan prasarana? Kalau misalnya tadi udah dijelaskan, utamanya memang di KIPP. Nah, kalau misalnya di luar itu, mungkin apakah akan ada penambahan tempat wisata, pusat perbelanjaan, atau mungkin tempat hiburan? Silakan. Iya, baik Mbak, terima kasih. Tadi disebutkan bahwa memang target sampai dengan akhir 2024 ini adalah pembangunan di kawasan KIPP. Dan saat ini juga yang kita sedang kerjakan adalah bangunan inti atau fasilitas inti untuk pemerintahan serta kawasan huniannya. Tentu saja ini juga harus didukung oleh fasilitas lain agar ekosistem hunian dan ekosistem kantor yang ada di IKN juga dapat berkembang. Jadi 2025 sampai dengan 2045 itu adalah timeline atau target-target yang harus kita kejar untuk mencapai IKN sebagai kota tingkat dunia bagi semua. Jadi dalam per 5 tahun itu ada target yang harus kita kejar. Jadi memang pembangunan KIPP ini adalah semacam fondasi untuk pengembangan IKN berikutnya. Jadi diharapkan dengan telah terbangunnya fasilitas perkantoran beserta hunian, nanti juga akan ada pemindahan ASN di tahap pertama. Diharapkan juga investor yang ingin masuk ke IKN dengan menyediakan fasilitas tadi yang disebutkan oleh Mbak Ainun, untuk apakah itu berupa mall atau fasilitas untuk wisata dan segala macam, itu akan masuk dengan sendirinya seperti itu. Jadi saat ini sudah ada 6 kali groundbreaking yang dilakukan oleh Pak Presiden. Jadi diharapkan juga itu akan membantu ekosistem dari wilayah KIPP. Jadi sudah ada beberapa investor terkait fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, itu sudah masuk. Dan kalau kita bicara luasan IKN, tadi yang saya sampaikan totalnya itu mencapai 252.000 hektar. Dan yang sedang kita kerjakan adalah sekitar 6.600 hektar. Artinya masih banyak wilayah-wilayah sekitarnya gitu. Jadi kalau secara konsep pengembangannya sebenarnya ada 9 generator selain dari KIPP untuk bisa kita kembangkan. Misalnya di sebelah utara itu dikonsepkan atau direncanakan untuk sebagai kawasan teknologi dan inovasi. Di sebelah barat itu sebagai kawasan ekonomi dan finansial, di selatan untuk energi terbarukan, di timur untuk pendidikan dan wisata. Tadi dibahas wisata itu dikonsepkan akan berada di sebelah barat dari KIPP. Dan di luar dari kawasan IKN itu sendiri, di kawasan pengembangannya pun kita rencanakan juga akan kita bangun seperti itu. Misalnya contohnya di kawasan Simpang Semboja itu kita rencanakan untuk pengembangan agro, logistik dan perdagangan. Di Muara Jawa itu kita kembangkan sebagai perikanan dan pertanian, sedangkan di Kuala Semboja itu menjadi industri pertanian. Seperti itu, Mbak. Artinya akan sangat banyak fasilitas lain yang akan dibangun, baik itu melalui dana APBN maupun dari investasi. Seperti itu. Oke, berarti IKN ini bukan hanya pembangunan IKN tapi juga ekosistem Betul. pendukungnya. Luar biasa sekali. Nah, Pak Ari, ini pertanyaan yang paling ramai dibicarakan nih. Terkait dengan upacara 17 Agustus nih Pak. Ya. Nah, yang akan diselenggarakan di IKN, persiapannya sudah sejauh apa? Mungkin boleh dijelaskan. Iya, baik. 17 Agustus sudah hitungan hari. Jadi memang bahkan tagline dari upacara 17 Agustus juga sudah di launching, kalau tidak salah itu Nusantara Baru Indonesia Maju kalau saya tidak salah, untuk peringatan 17 Agustus 2024. Jadi memang kami dari Otorita IKN sudah sering melakukan koordinasi dengan baik itu dari PUPR, Sekretariat Negara maupun kementerian lembaga lain untuk persiapan dari 17 Agustus yang akan dilaksanakan di IKN.
Dari hasil rapat koordinasi terakhir pertanggal 14 Juni lalu, ada beberapa poin yang mungkin bisa dijadikan acuan seperti itu, karena memang ini masih sangat dinamis nih Pak Chandra. Jadi perkembangannya masih sangat dinamis. Jadi setidaknya dari hasil rapat di tanggal 14 Juni itu disampaikan bahwa pelaksanaan upacara 17 Agustus akan dilakukan secara hybrid. Jadi akan ada 2 tempat pelaksanaan upacara. Yang pertama adalah di IKN sendiri, dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Sedangkan di Jakarta, di Istana Negara itu oleh Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin. Untuk di IKN sendiri, jumlah tamu undangannya adalah sekitar 3.000 orang. Itu dibagi 2, yang 1.500 itu untuk tamu VVIP, VIP dan tamu biasa. Dan 1.500 sisanya itu dari tokoh agama, tokoh adat, masyarakat umum dari kita utamakan dari Kalimantan Timur. Jadi biar masyarakat Kalimantan Timur juga bisa tahu IKN sudah seperti apa pembangunannya, seperti itu. Untuk fasilitas pendukung sudah disiapkan, teman-teman dari PUPR sudah bekerja sangat keras dibantu oleh para kontraktor, para penyedia jasa. Jadi untuk Istana Negara itu sudah dipastikan siap untuk 17 Agustus beserta lapangan upacaranya. Terus untuk fasilitas hunian kita sudah siapkan ada 14 unit rumah tapak jabatan menteri, ada 12 tower hunian ASN dan Pas Pampres yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan 17 Agustus. Ada juga tower HPK, jadi ada 3 unit kalau tidak salah, 3 tower HPK itu akan bisa difungsikan. Untuk transportasi sendiri juga sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, transportasi dari Samarinda, Balikpapan dan sekitar IKN, bagaimana masuk ke dalam IKN itu juga sudah dipersiapkan. Intinya kita siap untuk pelaksanaan 17 Agustus 2024 di IKN, gitu Pak. Luar biasa Pak Ari. Nah, Concrete People untuk mewujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju ya, yang sesuai dengan slogan untuk kemerdekaan tahun ini, tentu saja untuk menunjukkan bangunan-bangunan terbaik gitu. WSBP tentu memberikan juga pelayanan terbaik. Nah, mungkin dari Pak Sena boleh dijelaskan kembali nih Pak. Bagaimana sih cara WSBP itu memastikan pemilihan bahan baku dan tentunya menjaga kualitas produk untuk menghasilkan ready mix ya yang paling banyak diorder gitu, yang sesuai dengan standar mutu dan tentunya menghasilkan konstruksi yang kokoh dalam jangka panjang. Oke, jadi kita kan kalau dalam WSBP ini, izin Pak Ari, kita ini punya ada 3 proses untuk pengujian mutu Pak ya. Jadi yang pertama itu kita melalui proses incoming, di mana kita memilih dulu dan melakukan trial terhadap material-material yang kita ambil. Jadi baik dari material semen, kemudian material alam, baik pasir ataupun split, dan kemudian untuk ex-mixernya, lalu kemudian ongoing. Ongoing ini adalah ketika kita melakukan pengadukan lah Pak, bahasa awamnya pengadukan di dalam batching plan, itu juga kita, kebetulan kita sudah menggunakan teknologi yang terkomputerisasi Pak. Jadi kita sudah memakai common batch di batching plan kita, di mana itu meminimalisir waste. Dalam artian kita meminimalisir secara volume juga lebih tepat, secara mutu juga lebih tepat. Lalu kemudian di outgoing-nya juga demikian. Kita outgoing ini kan berarti pengiriman dari batching plan ke lokasi project. Ini kita sudah lakukan dari awal survei lapangan, lalu kemudian survei lalu lintasnya, jadi supaya batching plan ini tetap fresh sampai di lokasi project, gitu Mbak Ainun. Oke, jadi harus tetap fresh gitu ya Pak ya. Nah, Pak Seni, saya juga ingin mau nanya nih Pak, kalau misalnya kita ingin menunjukkan IKN ini kan salah satu bagaimana wujud Indonesia di mata dunia gitu Pak Riana. Kalau untuk WSBP sendiri mungkin boleh dijelaskan Pak, bagaimana kita mengoptimalkan TKDN WSBP dalam pembangunan proyek di IKN ini? Ya, oke. Nah, secara aturan kita bicara aturan Kemenperin itu untuk TKDN di barang-barang konstruksi itu masih kisaran 40-45%. Tapi alhamdulillah kita di WSBP sudah melebihi itu. Sebagai contoh untuk di ready mix itu kita sudah di angka 89%,
untuk TKDN-nya. Lalu kemudian kan tadi sudah saya sebutkan juga kita ada Spunpel dan juga PCI Girder, itu masing-masing sudah di sekitaran 60-an%. Jadi di situ juga bentuk komitmen kami, untuk komitmen kita WSBP untuk kita mendukung produk-produk dalam negeri ini untuk bisa kita pakai gitu. Oke. Nah, Concrete People, kalau misalnya tadi kita sudah dengarkan bagaimana upaya optimal yang sudah dilakukan baik otorita IKN maupun WSBP untuk menyajikan yang terbaik di proyek-proyek IKN ini. Nah, Concrete People, sebelum kita lanjut lagi untuk tanya jawab bersama narasumber kita yang luar biasa, kita akan mengintip lagi bagaimana proses proyek di IKN. Kembali bersama Destin yang akan mengajak kita untuk melihat langsung Kemenko 3. Silakan Destin. Hai Mbak Ainun dan Concrete People, baik lagi nih. Sekarang aku udah ada di proyek Kemenko 3. Di sampingku ada Bapak Didik Chandra selaku Project Manager Waskita Nindya KSO untuk proyek Kemenko 3. Apa kabar nih Pak hari ini? Sehat dan selalu semangat. Semangat terus Pak, Siap. mengejar supaya proyek ini cepat selesai ya Pak. Pak, kita langsung ya ke pertanyaan pertama. Gimana sih Pak progres pembangunan proyek Kemenko 3 ini dan kapan ditargetkan selesai? Saat ini kami sedang melakukan pekerjaan finishing ya dan instalasi MEP. Sedangkan untuk pekerjaan struktur sendiri sudah mencapai 97%, tinggal item-item finishing kecil saja untuk strukturnya. Sedangkan untuk saat ini kontrak kami berakhir di Oktober nanti ya, di akhir Oktober. Namun saat ini kami sedang fokus untuk persiapan menyukseskan agenda pemerintah upacara 17 Agustus. Ya. Ini yang saat ini kami sedang mengejar progresnya. Oke, semoga terkejar dan selesai tepat waktu ya Pak. Berarti kalau sekarang nih Pak, sekarang tahapan pekerjaan yang dilakukan berarti apa Pak? Selain finishing tadi itu, atau itu adalah tahapan yang sekarang sedang dilakukan? Betul, untuk finishing memang targetnya kami sedang finishing saat ini. MEP juga instalasi untuk material-material utama, kemudian pekerjaan interior ini pun juga sudah kami mulai kerjakan. Jadi terutama saat ini kami sedang mengejar fasad sisi luar gedung ini. Setelah nanti finishing batanya selesai, ini akan kami percantik di sisi luar seluruhnya. Oke, berarti ini kira-kira di Agustus udah jadi ya Pak fasadnya ke depannya? Betul, betul. Target kami ini nanti di akhir Juli atau sebulan lagi ya kira-kira. Dari sekarang ini seluruh fasad sudah selesai dan kantor ini nanti Kemenko 3 ini beberapa ruangan sudah siap digunakan untuk mendukung 17 Agustus. Oke, Pak, sekarang kita ada di ruangan apa nih Pak? Ya. Kebetulan kita ada di ruangan staff ini, jadi di lantai 2 dengan WSBP ini sudah sejak awal, jadi sejak fondasi Purpel kami sudah berkontrak dan mungkin sampai saat ini, sampai kami akhir ini mensuplai sekitar 60% kebutuhan kami. Nah, jadi dari awal sampai saat ini tidak ada isu yang berarti. Nah, jadi bahkan di beberapa kesempatan di rapat dengan MKI dan JK ini, ya mutu beton di Kemenko 3, terutama dari WSBP ini, kami sudah mulai apresiasi. Jadi tidak ada masalah. Oke. Bagus. Ya, syukurlah kalau ya Pak. Semoga bangunannya bisa jadi kokoh, juga bisa tahan lama. Amin. Ya, Pak. Ya. Kalau misalnya di Kemenko 3 ini nih Pak, ada apa aja sih Pak fitur-fitur kayak fasilitasnya yang bisa digunakan nantinya untuk para pekerja, juga untuk para menteri, bapak-bapak dan ibu-ibu menteri gitu Pak? Ya. Kami di Kemenko 3 ini kebetulan ada satu area yang unik, yang satu-satunya di Kemenko ini. Jadi kami ada riparian. Ada embung alami yang itu nanti aliran airnya dari istana melewati Kemenko 3, kemudian dia akan bermuara di embung A. Ini satu-satunya Kemenko yang punya area riparian alami. Yang mana nanti area riparian alami itu nanti bisa digunakan untuk para ASN, konsepnya bisa kerja di mana saja. Jadi kami akan membentuk riparian itu sebagai salah satu area refreshing, area berdiskusi, area komunikasi, bahkan konsepnya pun mereka mau bekerja di area itu pun bisa. Itu salah satu yang unik di Kemenko 3. Kemudian untuk fasilitas lainnya,
smart building ya. Jadi di Kemenko 3 ini kami ada fitur khusus yaitu smart building, yang mana smart building ini kami segala sesuatunya serba komputerisasi nantinya, bisa dipantau oleh satu command center. Dari command center ini mengendalikan bangunan-bangunan di Kemenko dan bisa kontrol otomatis, karena seperti itu. Keren ya Pak, berarti kayak futuristik dan sangat Konsepnya ya. melek teknologi gitu ya. Permintaan dari Pak Menteri PUPR memang ini bangunannya harus cerdas, jadi bisa dikendalikan secara otomatis. Oke, keren banget Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan ini adalah pertanyaan terakhir Pak. Iya. Gimana sih Pak upaya dari Waskita Nindya KSO dalam menjaga keberlangsungan proyek dari sisi HSE-nya, dari sisi lingkungan, sosial, sampai pada akhirnya semua pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik? Baik, kami selalu mengawal ya. Jadi selalu mengawal, kami menyediakan transportasi yang cukup, yang berlebih, kemudian kami selalu menjaga kenyamanan para tenaga kami yang tinggal di HPK supaya mereka selalu betah di sini. Oke. Kemudian di sini pun juga kami tiap pagi selalu lakukan talk meeting. Kami ajak mereka untuk berkomunikasi, komunikasi cerita keluhanmu apa, ada nggak yang bisa kami bantu ya, kami selesaikan seperti apa gitu. Jadi itu secara faktor sosialnya mempertahankan tenaga kerja ini yang kami cukup berat di sini. Nah, itu yang kami lakukan. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah mencapai 650 hampir 700 orang yang di Kemenko 3 ini. Jadi kami cukup berhasil maintain untuk tenaga kerja. Karena seperti itu. Kalau untuk HSE lainnya tetap kami lakukan seperti biasa ya. Jadi seperti prosedur-prosedur kita lakukan talk meeting, kemudian di zona-zona khusus kami pengawasan HSE. HSE-nya itu ada 1 orang per tower khusus, kemudian tiap kali bekerja ada izin, itu prosedur yang biasa sudah dijalankan. Fokusnya kami ada di penanganan sosial mengenai isu tenaga kerja. Harapannya Pak, ketika proyek ini selesai, nanti ASN dan dari kementerian juga akan menggunakan gedung ini, harapannya itu apa Pak? Di sini merasa nyaman. Oke kok ini IKN ini, harapan saya seperti itu. Oke, sekarang kita kembalikan ke Mbak Ainun. Terima kasih semuanya. Terima kasih Destin. Concrete People, tadi kita sudah dengarkan paparan soal proyek-proyek di IKN, bahkan bagaimana upaya WSBP untuk memberikan yang terbaik untuk proyek-proyek di IKN ini. Dan kita juga sudah melihat langsung bagaimana progres pembangunan Kemenko 2 dan 3. Udah banyak sekali informasi yang kita peroleh di Concrete Talk episode 3 kali ini. Tapi sebelum lanjut untuk berbincang dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa, sekarang saya akan bagi-bagi hadiah terlebih dahulu. Untuk Concrete People yang belum sempat memenangkan hadiah ini di episode 1 dan 2, siap-siap ya. Untuk 3 Concrete People yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar di kolom komentar YouTube WSBP saat tayangan live ini berlangsung akan mendapatkan souvenir spesial seperti yang tertera di layar. Oke, pertanyaannya, apa saja produk yang WSBP supply untuk proyek IKN ini dan bagaimana progresnya? Saya ulang sekali lagi, apa saja produk yang WSBP supply untuk proyek IKN ini dan bagaimana progresnya? Oke, kembali lagi ke diskusi kita tadi nih Pak. Jadi dengan adanya progres proyek sejauh ini menunjukkan komitmen yang luar biasa baik dari IKN dan tentunya dari WSBP. Nah, kalau gitu saya mau nanya ke Pak Ari nih Pak. Banyak juga netizen yang menanyakan soal pengembangan bisnis UKM di sekitar IKN. Nah, apakah terdapat rencana pengembangan bisnis UKM khususnya bukan hanya di IKN tapi secara menyeluruh mungkin di Kalimantan Timur dan sekitarnya IKN? Iya, baik, terima kasih Bu Emma. Jadi memang tadi kalau kita bicara visi dari IKN, kita mewujudkan pusat ekonomi yang penting secara regional,
tentu kita tidak bisa meninggalkan masyarakat yang ada di sekitar kawasan IKN dan di Kalimantan Timur seperti itu. Jadi memang untuk UMKM dan ekonomi kreatif, kami dari Otorita IKN ada kedeputian khusus yang menangani untuk pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, itu kedeputian sosial budaya, dan program-program untuk pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif itu sudah berjalan. Jadi berupa pendampingan terhadap UMKM yang ada di sekitar kawasan IKN, bagaimana mereka mengemas produk, bagaimana mereka mengurus standar-standar, apakah itu standar kesehatan, standar halal dan segala macam, bagaimana mereka mempromosikan produk-produk mereka. Terakhir minggu lalu Bapak PLT Wakil Kepala Otorita Pak Raja Juli Antoni juga menghadiri langsung kegiatan pemberdayaan UMKM yang berada di sekitar kawasan IKN ini. Dan juga tadi kita bicara bahwa target di 2024 ini adalah ASN akan dipindahkan untuk tahap pertama, dan artinya kehidupan atau ekosistem di kawasan inti pusat pemerintahan ini akan berjalan. Jadi dalam waktu dekat kami juga akan melakukan market briefing. Ini untuk mengundang baik itu investor skala besar maupun UMKM untuk mengisi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di fasilitas yang ada di KIPP, baik itu di perkantoran, di Kemenko maupun di rusun ASN. Jadi nanti akan kita sampaikan kebutuhan kita, misalnya terkait pengisian retail, misalnya seperti itu, kebutuhan minimarket yang harus terisi berapa, warung atau rumah makan, terus laundry, barbershop atau salon dan segala macam, yang intinya kita akan mengundang UMKM dan investor lainnya agar dapat menggerakkan ekonomi yang ada di IKN dan sekitarnya. Dan tentu saja ini diutamakan bagi UMKM yang ada di sekitar IKN maupun yang berada di Kalimantan Timur ini. Seperti itu, Pak. Oke, gitu ya Concrete People. Jadi bukan hanya pengembangan bangunannya saja, tapi juga masyarakat di sekitarnya gitu ya Pak Ari. Nah, Pak Sina, saya juga mau nanya nih Pak, kalau misalnya tadi kita udah bahas soal pengembangan IKN, nah kalau untuk WSBP sendiri nih Pak, apakah ada strategi tertentu gitu untuk mendapatkan tender pembangunan IKN untuk tahap pengembangan selanjutnya dari IKN itu sendiri? Ya tentu dengan kita sudah mempunyai batching plan ya yang ada di sini, itu sudah merupakan satu strategi khusus lah, di mana harapannya itu dengan kita sudah berdiri, ibarat kata buka warung nih, kita sudah buka warung duluan, pembeli tinggal datang. Itu salah satu strategi WSBP untuk bisa ikut serta dalam pembangunan di KIPP ini ataupun di IKN secara keseluruhan. Ya kedepannya memang kita masih punya lagi stok-stok batching plan yang memungkinkan untuk kita moving, Pak. Jadi kita kurang lebih sekarang masih ada sekitaran 30-40 batching plan yang ready, yang bisa kita moving apabila memang diperlukan. Itu juga jadi salah satu bentuk keseriusan WSBP lagi untuk bisa support IKN ini. Jadi kalau kita bicara strategis, kita lebih bicaranya kesiapan WBP ini. Kesiapan WBP dari segi resource alat maupun nanti juga dari segi material, itu jadi salah satu atau bahkan strategi utamanya WBP untuk bisa memenangkan tender di sini gitu. Oke, luar biasa sekali, itu udah dengarkan bagaimana pengembangan baik dari IKN maupun dari WSBP. Nah, Concrete People, kalau tadi kita udah dengarkan bagaimana penjelasan soal pengembangan IKN ke depannya akan seperti apa, dan WSBP juga ke depannya akan seperti apa. Nah, sebelum ke segmen berikutnya, mari kita lihat kembali bagaimana proyek IKN bersama rekan saya, Destin, yang saat ini sudah berpindah lagi. Dia udah ada di Kemenko 4. Silakan Destin. Oke Mbak Ainun, sekarang kita udah di proyek Kemenko 4 bersama Bapak Anas Makfuri selaku Project Manager proyek Kemenko 4. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak?
Alhamdulillah seger, waras, sehat, baik. Oke, mantap. Oke, mungkin langsung aja ya Pak kita ke pertanyaan pertama. Ya. Gimana sih Pak sekarang progres pembangunan proyek Kemenko 4 ini udah sampai mana? Ya, saat ini progres Kemenko 4 sudah 85%. Kita saat ini sedang fokus di pekerjaan finishing, kemudian ada pekerjaan mechanical, electrical, plumbing, ya, interior design, itu yang sedang kami lakukan. Oke, berarti target penyelesaiannya itu kapan berarti Pak? Kalau kami secara kontraktual itu sebenarnya Oktober ya, tapi dari pemberi kerja memang diminta untuk lakukan percepatan. Ada pekerjaan-pekerjaan prioritas yang memang diminta untuk cepat selesai. Kita di Kemenko 4 ini untuk menghadapi Agustus, 17 Agustus, kami akan siapkan 3 tower, kemudian 3 lantai itu siap untuk ditempati. Oke, berarti kalau sekarang tahapan pekerjaan yang lagi dilakuin apa nih Pak? Ini, ya, kami sekarang sedang pekerjaan finishing ya. Kayak contohnya ini kita sedang di ruang meeting, salah satu ruang meeting untuk eselon. Kita lakukan interior desainnya, kemudian ada lighting, mechanical, electrical gitu. Jadi nanti tinggal ASN atau yang mau masuk di sini, yang berkantor di sini tinggal kerja aja gitu, atau tinggal siap berkantor lah di sini. Oke, berarti ini mock up ruang? Ini ruang meeting untuk eselon 1. Oh oke. Ya. Oke, udah bagus ya Pak. Berarti ini udah tinggal finishing. Apa udah finishing Pak? Ya sudah. Ini untuk mock up pertama sudah, tapi kami juga sudah repetisi di tempat-tempat yang lain, kita juga udah banyak yang kita sudah selesaikan. Tadi kalau dilihat dari luar kan banyak nih tower-towernya Pak. Ada berapa sih Pak total tower di proyek Kemenko 4 ini? Kami ada 4 tower sama tambahan 1 tower, ada tambahan multifunction hall. Jadi 4 tower yang untuk berkantor dan 1 gedung multifunction hall. Multifunctional hall itu apa Pak? Multifunction hall itu untuk kayak gedung tempat serbaguna lah, gedung serbagunanya gitu. Oh oke. Kan WSBP nyuplai ready mix ya Pak, yang pastinya unggulannya WBP juga. Nah, gimana sih Pak kualitas ready mix yang disuplai oleh WBP untuk proyek Kemenko 4 ini? Ya, kalau WBP kan suplai di Kemenko 4 kan mayoritas disuplai oleh WBP. Alhamdulillah sampai saat ini kualitasnya bagus, terjamin, tidak ada problem cacat, itu nggak ada. Jadi kualitasnya sesuai dengan yang kami pesan. Oke, kita lanjut ya Pak. Berarti kan kalau kita lihat dari secara proyeknya udah mau selesai 85%, terus material dari WBP berupa ready mix-nya udah dikirim 100% juga. Ya. Nah, gimana sih Pak komitmen dari Waskita Karya sebagai kontraktor proyek dalam menyelesaikan salah satu proyek strategis nasional ini? Ya, kami sangat komit ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya kontrak kami itu sampai Oktober 2024, tapi kami melakukan percepatan 3 bulan lebih cepat ya. Jadi sekitar Agustus kami support pemerintah untuk jika nanti ada upacara dan mau berkantor di IKN, kami siapkan itu. Apa aja sih Pak fitur-fitur yang ada di kantor Kemenko 4 ini nanti kalau udah jadi nih? Ya, jadi kami ada sesuai dengan ini kan proyeknya ini kan desain and build ya. Desain and build kami mendesain proyek ini adalah gedung cerdas ya, bangunan gedung cerdas. Kemudian kita juga green ya, bangunan gedung hijau. Nanti fiturnya adalah kami ada lift panoramik, kemudian semua ada building automation system. Jadi semua maintenance itu kita kontrol menggunakan sebuah sistem namanya BAS. Kemudian juga kita menggunakan teknologi-teknologi yang modern ya, supaya memang smart buildingnya itu ada. Jadi nanti di sini itu untuk ini kan sebenarnya kan sharing office ya. Kemenko 4 itu adalah fungsinya adalah sharing office untuk awal muasal atau nanti kan menteri-menteri yang berkantor di sini, mereka kan akan membuat gedung kementerian-kementerian sendiri. Nah, sementara ini kita siapkan untuk bagaimana di 2024 kalau memang mereka mau berkantor di sini untuk sharing office gitu. Nah, di 1 tower ini kami nanti ada 2 menteri. Nah, nanti itu dilengkapi 2 ruang meeting, kemudian ada kafetarianya, kemudian juga tadi ada multifunction hall, ada musola-musolanya, ada gedung parkirnya. Ya bisa dikatakan lengkap lah seperti gedung-gedung
modern pada umumnya. Ya. Gimana sih Pak upaya Waskita Karya dalam menjaga keberlangsungan proyek dari sisi HSE-nya, dari sisi lingkungannya, dan dari sisi sosialnya, sehingga pekerjaannya ini bisa terselesaikan dan dapat berjalan dengan baik? Ya, alhamdulillah sih kalau secara HSE kami zero fatality ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah menginjak tahun, berarti ini adalah tahun kedua ya, atau 1 tahun lebih dikit. Itu alhamdulillah kami zero fatality, artinya memang teman-teman pekerja itu selamat. Kemudian kami juga sering berinteraksi dengan sosial ya, ada namanya kami itu TJSL atau CSR. Kita juga berkoordinasi dengan masyarakat untuk bikin semacam toilet untuk masjid, kemudian ada pembangunan TPA di lingkungan sekitar, sehingga kerjasama antara tim proyek dengan masyarakat sekitar itu saling berkesinambungan dan harmonis, sehingga mudah-mudahan kedepannya bisa mendukung IKN ini yang menjadi kota yang benar-benar forest city, smart forest city yang luar biasa. Oke, amin, Konkret People. Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak Anas. Sama-sama. Maaf banget aku mengganggu waktunya nih. Ya. Sekarang kita kembali lagi ke Ainun. Terima kasih, dadah Pak. Terima kasih. Sorry. Nah, Konkret People, dari bahasan kita tadi kita sudah dapat banyak sekali informasi baik dari IKN, WBP, bahkan kita sudah tahu bagaimana persiapan IKN menjelang 17 Agustus. Dan kita juga udah melihat langsung beberapa proyek di IKN. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir nih, Pak Ari maupun Pak Sena gitu ya. Apa sih harapannya Bapak-Bapak sekalian untuk IKN Nusantara ke depannya? Mungkin boleh dari Pak Sena dulu ya, dari Pak Ari. Ya, harapannya tentu ini akan menjadi proyek yang sustain ya, dalam artian berkesinambungan. Kita membangun ekosistem itu pasti akan selalu berkembang lah ke depannya. Apalagi kita sudah melihat roadmap-nya IKN ini, harapannya sampai 2045 itu terus dilakukan pembangunan di situ. Harapannya tentu WBP bisa berkontribusi di situ. Baik dari segi patching plan-nya, ataupun nanti dari segi precast-nya, atau bahkan mungkin jasa konstruksinya juga. Karena memang di WBP ini kita selain manufacturing precast ready mix quarry, kita juga ada konstruksi. Jadi ke depan mudah-mudahan sampai 2045 ini WBP masih ada nih di sini gitu. Harapan terbesarnya itu sih. Oke, terima kasih Pak Sena. Mungkin boleh kalau dari Pak Ari harapannya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Tadi sudah panjang lebar sebenarnya kita bahas. IKN ini kan sebuah kebijakan besar, kebijakan strategis yang diambil negara kita untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara seperti itu. Jadi ke depan tentu kami mengharapkan bahwa roadmap yang sudah disusun, mimpi besar yang sudah kita sepakati menjadi konsensus bersama dengan undang-undang IKN itu dapat terwujud. Jadi kami berharap kerjasama kolaborasi semua pihak, bukan hanya dari sektor pemerintahan, tetapi juga dari swasta, tidak hanya dari perencanaan, tetapi juga di sektor konstruksinya, mulai dari penyediaan material. Jadi kami berharap bahwa nanti kedepannya Waskita juga tetap mendukung program pemerintah ini. Kita sama-sama mewujudkan mimpi besar ini agar dapat menjadi legacy juga bagi kita kedepannya seperti itu. Karena proyek ini mungkin dalam 100 tahun mungkin tidak akan berpindah lagi ibu kota negara gitu. Artinya nanti ini akan menjadi legacy kita bersama. Sama-sama kami mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk kita wujudkan mimpi besar ini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ari, sudah menarik sekali pembicaraan kita hari ini ya Bapak-Bapak ya. Tadi kita sudah membahas soal IKN itu ke depannya akan seperti apa, pengembangannya seperti apa, bahkan ekosistem pendukungnya pun seperti apa. Nah, Konkret People, usai sudah Konkret Talks episode 3 kali ini. Akhirnya, pertanyaan netizen terjawab soal kesiapan IKN menuju 17 Agustus. Ibu kota negara Nusantara ini sudah ditunggu kehadirannya oleh masyarakat baik di daerah maupun nasional. Hal ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen dari seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian proyek-proyek terbaik di IKN secara penuh. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Pak Ari, ada Pak Sena, terima kasih banyak Pak. Dan tentu saja saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rafiq, Pak Didik, dan juga Pak Anas yang berada di Kemenko 2, 3, dan 4. Konkret People, jangan lupa saksikan Konkret Talks episode selanjutnya yang tentunya akan mengangkat topik menarik lainnya dengan narasumber-narasumber terbaik dan ahli di bidangnya.
Saya Ainun Nabila beserta rekan WSBP yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Concrete Talks dipersembahkan oleh WSBP, Waskita Beton Precast.